Sebelum memulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, dan tekan subscribe, dan klik lonceng tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran ibu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibu Fitria Wulandari. Di sini kali ini Ibu akan mengajarkan pembelajaran kelas 6 tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 1 Tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-1. Sumber pembelajaran ini dari buku tematik terpadu kurikulum 2013. Baik, kompetensi dasar di video pembelajaran kali ini yang pertama, mata pelajaran IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mata pembelajaran IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Bisa dilihat di layar tujuan pembelajaran kali ini. Lanjut ke materi, coba kalian perhatikan gambar di layar. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman di layar ini? Apa manfaat dalam kehidupan kalian? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernapas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan itu sendiri. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Coba kalian perhatikan gambar di layar dan tolong disimak. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya.
Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi yang namanya pembuahan. Selanjutnya bunga jagung tersebut terus berkembang sehingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas dan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan, bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulainya perkembangbiakan jagung. Nah, kalian bisa melihat gambar di layar. Setelah membaca teks paragraf bagaimana cara jagung berkembang biak, maka tulislah ide pokok dan informasi penting di setiap paragraf. Nah, di sini tugas kalian menulis tulisan ide pokok dan informasi penting pada paragraf ketiga, keempat, dan 5. Seperti terlihat di layar, paragraf pertama dan kedua sudah Ibu berikan contohnya, yang dimana paragraf pertama, ide pokok yang dapat diambil ialah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya negara Indonesia. Untuk mendapatkan ide pokok tersebut, kalian kembali lagi ke teks pembahasan perkembangbiakan jagung yang tadi. Kalian baca berulang-ulang bagian mana yang penting atau informasi yang penting. Nah, maka jika sudah mendapatkan ide pokok tersebut, maka kalian tulis di paragraf yang Ibu suruh. Terus yang kedua, paragraf kedua, ide pokok yang penting ialah jagung dikembangbiakan dengan biji. Nah, begitupun selanjutnya, kalian tinggal meneruskan ide pokok paragraf ketiga yang mana yang penting, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Selanjutnya bisa kalian lihat di layar adalah bagian-bagian dari bunga, yang dimana di sini ada tangkai bunga, bakal bijinya di sini, tangkal putik, kepala putik,
tangkai sari, kepala sari, mahkota, benang sari, kelopak, dan dasar bunga. Lanjut, adapun berbagai macam penyerbukan seperti penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga pada bunga, penyerbukan bastar, penyerbukan silang. Nah, ini contoh dari macam-macam penyerbukan, bisa kalian lihat di layar kalian. Adapun mengenai proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, seperti kalian lihat di layar, yang pertama perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina oleh sel telur. Perhatikan layar kalian. Di situ ada berbagai macam geografis Asia Tenggara atau yang biasa disebut dengan negara ASEAN. Yang dimana negara ASEAN ini yang pertama ialah Indonesia dengan ibu kotanya Jakarta, lalu Singapura dengan ibu kotanya Singapura, Kamboja dengan ibu kotanya Phnom Penh, Thailand dengan ibu kotanya Bangkok, Myanmar dengan ibu kotanya Naypyidaw. Selanjutnya, Laos dengan ibu kotanya Vientiane, Vietnam dengan ibu kotanya Hanoi, Malaysia dengan ibu kotanya Kuala Lumpur, Brunei Darussalam dengan ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Selanjutnya, Filipina dengan ibu kotanya Manila. Nah, di sini ada 5 tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama dari Indonesia yang bernama Adam Malik. Selanjutnya dari Malaysia Tun Abdul Rojak. Selanjutnya Singapura oleh S. Rajatnam. Filipina Narciso Ramos, dan Thailand Tanat Khoman. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Nah, jadi hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. Yang dimana ASEAN ini adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok.
Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi tersebut. Nah, perhatikan di layar kalian. Di situ ada tugas kedua, diagram Venn, yang dimana kalian harus menuliskan pemikiran kalian tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang ada di layar. Ibu berikan contoh. Yang pertama, kalian harus menentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya yang lebih luas. Lalu tulislah di 2 kotak yang tersedia. Nah, kalian tulis di sini negara yang kalian pilih. Selanjutnya, tulis masing-masing karakteristik di 2 lingkaran masing-masing negara. Nah, di sini ada 1 lingkaran dan ada 1 lagi. Terus yang ketiga, di tengah-tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki kedua negara tersebut. Nah, kalian tulis di tengah-tengah sini. Nah, berikut contoh diagram Venn yang ada di layar monitor. Nah, di situ Ibu memilih negara Indonesia dan negara Laos. Nah, jadi di sini karakteristik negara Indonesia, negara terluas di Asia Tenggara. Memiliki berbagai suku, agama, dan budaya. Selanjutnya, Laos memiliki karakteristik nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Nah, terus di tengahnya mereka di 2 negara ini, negara Indonesia dan Laos memiliki kesamaan kepala negara presiden. Nah, jadi kalian harus memilih 2 negara, baru kalian cari informasinya lebih luas di internet, lalu kalian masukkan ke kotak negara ini dan di 2 lingkaran negara tersebut. Nah, bagaimana? Sungguh menarik kan kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga? Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN yang bisa kamu lihat di YouTube, artikel, dan lain-lain. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Video tersebut bisa kalian ulang-ulang lagi untuk lebih memahaminya dan dapat menjawab tugas-tugas yang Ibu berikan tadi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.